bentuk yang ada di muka bumi ini, sosok makhluk Allah yang paling terkasih, yang memiliki kasih sayang yang dahsyat, tidak ada yang seperti Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau, kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad itu diutus untuk memberi kasih sayang kepada seluruh alam. Terus itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita yang hidup di dunia ini tidak ada jalan lain, kata Abu di sini, tetap ikuti Nabi Muhammad dalam segala aktivitas kita. Dari sekarang kita contohi. Abu kan bilang di sini, aku atau sunnahku. Aku atau sunnahku. Beliau bilang aku atau sunnah, digaris sama Abu sunnah. Jadi sunnah itu kita amalkan. Sunnah amalkan. Abu itu Masya Allah, saya lihat Abu ya, itu Abu ya, dalam aktivitas ibadahnya saja dari beliau itu sunnah-sunnahnya tidak pernah ditinggal. Saya saksikan, bukan saya dengar, saya saksikan. Habis sholat fardu beliau tidak pernah meninggalkan, tidak bikin sholat ba'diyah. Jadi ba'diyahnya lama lagi, Masya Allah. Saya tunggu-tunggu lama sekali, saya itu waktu itu nunggu lama sekali, Masya Allah. Saya sudah selesai lama, Abu belum selesai. Lama, padahal umur beliau dengan saya jauh sekali. Tapi yang lebih lama sholat beliau dibandingkan saya. Nah sehingga saya bilang, Masya Allah, ini sosok yang luar biasa. Sunnah Nabi tidak pernah ditinggalkan. Orang-orang soleh itu apapun mereka baca bismillah. Naik mobil baca bismillah, makan baca bismillah. Ya, sunnah Nabi, apalagi masuk toilet baca bismillah. Bismillah. Bagaimana masuk toilet sunnah Nabi? Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allah malakas sumtu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Nah, jadi itu penting. Sekarang ini Bapak Ibu banyak orang mengeluh. Mengeluh kenapa? Mengeluh karena rumah tangganya nggak pernah berhasil. Saya ingin sampaikan Bapak-bapak, kalau ingin tahu kita itu berhasil dalam rumah tangga, kalau berhasil, jangan kita ini Masya Allah mengaku ahli tasawuf tapi rumah tangganya kacau. Tiap hari bertengkar, nggak ada berarti tasawuf dari mana kalau kita seperti itu? Contohi Nabi besar Muhammad SAW dalam rumah tangga. Kalau kita ingin tahu kita ini berhasil atau tidak, pulang ke rumah, itu istri bilang, nak, itu bapaknya udah pulang. Coba lihat disambut sama istri, dicium tangannya. Ini berarti istrinya itu dia berhasil didik. Anak-anaknya berhasil didik. Kalau seandainya suaminya datang langsung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ini syaitan berarti. Ya, berarti dia tidak berhasil dalam membina keluarga. Itu hadirin. Terus itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya kita contohi Nabi dalam berakhlak. Saya, Bapak Ibu, ketika melihat Nabi Muhammad dalam rumah tangga beliau, itu kebahagiaan Nabi tidak terikat dengan materi. Ini yang harus kita tiru. Baik, sekarang kalau orang bilang, saya ini bahagia dengan materi, khawatir kalau materinya nggak ada berarti nggak bahagia lagi. Iya kan? Di situ kita dibimbing sama Abu ya, ayo kita dibimbing supaya kita bahagia bukan terikat dengan materi. Karena kalau bahagia dengan materi, ya Allah, nggak akan bahagia. Karena kebahagiaan dengan materi itu tadi disampaikan, ghayatun la tudrak. Sama juga dunia mau manusia itu pencapaian yang tidak bisa diraih. Sulit, gak ada habis-habisnya. Orang kalau sudah suka dunia ini pengen yang kedua, ketiga, keempat. Sama nih bapak-bapak habis nikah yang pertama, pengen yang kedua atau tidak? Kok takut sekali? Nah, ada yang polisi nama. Kalau satu pengen dua pengen tiga, itu sudah lah, gak ada masalah. Tapi kalau yang mampu ya football, yang mampu, yang tidak mampu jangan tambah-tambah urusan. Ya, kan? Di situ hadirin dan dimuliakan Allah, saya melihat kehidupan Nabi itu, Nabi Muhammad hidupnya sederhana. Kalau ada ibu-ibu mungkin sekarang, saya pernah tanya bapak-bapak pernah enggak selama 2 bulan berturut-turut rumahnya nggak ada gas? Pernah atau tidak? Nggak pernah. Ibu-ibu pernah di rumah? Nggak pernah ya? Nggak pernah di rumah nggak ada gas selama 2 bulan berturut-turut. Nabi Muhammad selama 2 bulan berturut-turut tidak menyala api di rumah beliau. Syahrin mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut nggak ada api di rumah beliau. Terus makan apa Nabi? Al-aswadan, makan al-ma'u wa tamr, air putih dan korma. Jadi makan korma 1 pagi, siang 1, malam 1, korma. Coba lihat, minumnya air putih.
Kira-kira kalau ditanya kita satu persatu, selama 2 bulan makan kurma, mampu atau tidak? Mampu. Sulit hadirin, gak ada yang mampu. Cuman saya heran, saya bingung waktu itu. Saya cari, Nabi Muhammad 2 bulan berturut-turut tidak makan, tidak ada api di dalam rumah, gak ada gas. Makannya kurma. Pernah beliau 3 hari berturut-turut tidak makan sampai beliau ikat perut beliau, diisi, dimasukkan batu supaya bisa mengganjal seperti ada yang terisi di perut beliau. 3 hari tidak makan. Saya cari tahu, ada tidak istrinya Nabi mengeluh? Ada atau tidak? Ada. Istrinya Nabi ada yang mengeluh? Baik, kalau ada yang bilang, oh istrinya Nabi kan spesial. Ya, istrinya Nabi spesial. Tapi yang mendidik istrinya itu siapa kira-kira? Nabi besar Muhammad SAW. Selama itu nggak ada mengeluh istrinya. Pernah nggak kita dengar istri Nabi bilang, ya Rasulullah saya menyesal nikah dengan kamu? Pernah atau tidak? Dari riwayat apapun, ya Rasulullah kenapa sih miskin sekali kita ini? Nggak ada. Coba kalau misalnya ibu-ibu zaman sekarang kira-kira 2 bulan nggak ada beras, nggak ada gas misalnya dalam rumah, bilang apa? Ya Allah, kalau seandainya ada yang lebih tinggi dari iblis, itu kamu kayaknya itu. Mungkin begitu kata si ibu. Tapi ini Masya Allah, saya cari. Jadi kita itu kalau mencari, kalau dari lihat kisah Nabi itu jangan cari begini Masya Allah Nabi. Cari, Masya Allah ada hikmah di balik itu. Tidak ada, saya berpikir tidak ada istri Nabi yang mengeluh. Apa sebenarnya resep yang Nabi SAW hadirkan di dalam rumahnya? Pas dicari tahu Masya Allah, istrinya Nabi di dalam rumah itu yang Nabi selalu hadirkan adalah agama. Apa? Agama, penting ibu-ibu agama. Bapak-bapak penting itu agama. Jangan kita beragama di MPTT, di majelis, di rumah kita nggak beragama. Jangan, kita hidupkan agama, kita hidupkan zikir. Tadi itu diajarkan bagaimana kita berzikir. Di dalam rumah itu setan keluar, malaikat yang masuk. Kalau kita putar tiap hari disco di dalam rumah, joget-jogetan, karaoke, semuanya diputar dalam rumah. Akhirnya Masya Allah, masuk apa itu di dalam? Iblis, setan yang masuk. Malaikat nggak akan masuk kalau seandainya rumahnya nggak ada zikir, nggak ada Quran, nggak ada semua yang kita baca. La ilaha illallah. Justru itu penting hidupkan agama, hidupkan sunnah Nabi di dalam rumah. Kemudian yang kedua, hidupkan pujian. Pujian di dalam rumah, sering memuji pasangan, puji dengan panggilan kasih sayang. Ayo panggil ya Humairah, sayang. Itu Nabi Muhammad dipanggil ya Humairah, wahai sosok yang memiliki putihnya dihiasi dengan merah. Ya. Jangan sampai di rumah ini panggil istrinya ya Hajar Aswad, misalnya Hajar Aswad. Pakai istilah bahasa Arab, memuji istrinya dipanggil dia Hajar Aswad. Bahaya nanti. Ya, istrinya bilang Masya Allah, apa itu Hajar Aswad? Nah ini ada orang mau ingin romantis dengan istrinya pakai bahasa romantis, karena dia pikir Nabi Muhammad ya Humairah, dia pakai ya Hajar Aswad. Nah ini insya Allah hadirin kita ikuti jejak-jejak memuji pasangan, penting. Kalau laki-laki itu tidak senang dipuji, biasa aja laki-laki. Laki-laki dipuji biasa aja, nggak suka, nggak terlalu suka dipuji. Tapi kalau perempuan itu dipuji Masya Allah, ya dahsyat. Coba ibu-ibu puji, misalnya bilang sama ibu, bapak puji sama ibu-ibu, Masya Allah mah, kok sudah putih mas sekarang ini, Masya Allah. Saya yakin itu lihat di kaca terus sepanjang hari. Ini fakta jadi pasti dilihat Masya Allah. Masa bahu udah putih tadi? Masya Allah. Bilang misalnya Masya Allah mah, udah langsing Masya Allah banyak luar biasa. Itu senangnya luar biasa aja. Saya di Gorontalo itu, jadi saya bukan cuma ceramah. Di Gorontalo itu saya tangani kasus-kasus orang mau bercerai, mau bunuh diri, macam-macam. Jadi ada datang satu perempuan mau bercerai. Sebelum saya, 2 minggu sebelum saya kesini, datang mau bercerai. Tahu nggak alasan si perempuan apa mau bercerai dengan suaminya? Suaminya sering ngomong ke dia, suaminya sering bilang apa? Kamu ini sudah hitam, gemuk lagi. Cuma gara-gara itu. Coba itu. Sederhana loh ini. Tapi itu bisa menyakiti hati si perempuan. Di situ saya ingin bilang kepada bapak-bapak, pujilah pasangannya, walaupun kita dusta, gak apa-apa. Ya,
Nggak ada masalah, karena itu supaya rumah tangga kita itu tetap damai. Apa? Bilang saja sudah putih, padahal ya Allah, kenapa begini ya Allah? Tapi nggak ada masalah, kita puji dia walaupun kita tidak benar apa yang kita sampaikan, itu boleh, nggak ada masalah. Kita bilang Masya Allah sudah tambah cantik, sudah nggak ada masalah. Itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Selama rumah tangga itu bisa tentram dengan itu. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya kita memuji. Kalau laki-laki itu butuhnya itu hanya dihargai dan diperhatikan. Itu kalau laki-laki, nggak butuh yang lain laki-laki. Diperhatikan maksudnya apa? Dandan buat pasangan, buat suami dandan. Ini kadang-kadang Masya Allah, ibu-ibu coba tanya ibu, lebih cantik di pesta apa di rumah? Di pesta apa di rumah? Padahal Nabi bilang khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan itu inna dharata ilaiha saratka. Perempuan yang paling mulia itu adalah ketika dipandang oleh suaminya tenang, nyaman, senyum, dandan, luar biasa. Ini Masya Allah di rumah pakai daster sobek, laki lagi sobek, baunya bawang, Masya Allah. Terus gimana bisa bahagia? Ya, justru ini saya nasihati ibu-ibu, tolong kalau di rumah dandan. Ya, itu bagian dari Islam, itu bagian dari tasawuf. Tasawuf tidak mungkin lari dari kebersihan. Tasawuf tidak mungkin lari daripada akhlak Nabi besar Muhammad, dari perintah, dari ajaran Nabi Muhammad, yang mungkin. Dandan buat suami. Ini sekarang Masya Allah, di luar rumah kayak ratu, di dalam rumah kayak hantu. Ya sekarang begitu, fakta. Faktanya seperti itu. Jadi dari sekarang mulai. Jangan seperti hantu di dalam. Bapak-bapak kayaknya pengalaman semua kelihatan. Kelihatannya pengalaman banyak sudah. Ala kulli hal. Jadi ini majelis kita bertasawuf kita tidak kaku. Tasawuf kita tidak. Oke, kita diajarkan sama Abu juga bercanda. Abu bercanda, saya banyak kali dicandain sama Abu dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi saya ingin sampaikan ini. Kadang-kadang ada orang bertasawuf sudah nggak mau ngomong lagi, nggak mau bercanda, punya diam terus. Nggak tahu seakan-akan dia milik sudah bukan lagi milik manusia sudah. Nah, Nabi Muhammad bercanda dengan sahabat. Tahu nggak siapa yang menjadi orang yang sering menghibur Nabi? Namanya Nuaiman. Itu sering menghibur Nabi. Sampai Nabi Muhammad itu kalau tertawa itu kelihatan gigi beliau. Ya, walaupun tertawanya Nabi memang tidak seperti tertawanya kita. Beda kelasnya ya, kelasnya Nabi memang Masya Allah. Itu sampai kelihatan gigi beliau itu semuanya kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi keindahan itu. Sampai Nabi Muhammad ketika ada kejadian dari Nuaiman, itu kalau ada tamu datang dari luar kota Madinah, diceritakan oleh Nabi besar Muhammad kejadian yang pernah terjadi kepada Nuaiman untuk menghibur tamu-tamu yang datang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu. Nah, oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, penting ini. Ya, jadi jangan sampai agama kita itu tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya kita untuk ada perhatian. Beri makan kepada suami, antarkan itu satu nasi, dituangkan satu, ambil nasi saja 1 sendok 2 sendok untuk suami makan itu sudah cukup, walaupun lauk nggak diambil. Itu bentuk perhatian. Nabi Muhammad itu sosok yang romantis. Beliau itu selalu sebelum keluar kota ingin perang. Nabi Muhammad masih menyempatkan waktunya untuk lomba lari dengan Siti Aisyah. Lomba lari loh. Nabi Muhammad, coba bayangkan, Nabi Muhammad lomba lari dengan istrinya. Masuk akal atau tidak? Kalau kita pikir, saya itu pikir ya, ini karena kalau orang nggak belajar begitu, kayak repot. Dia pikir Nabi Muhammad itu tegang hidupnya. Gak tegang hidupnya Nabi hadirin. Beliau kalau dalam masalah ibadah memang serius. Tapi masalah rumah tangga beliau, Masya Allah. Saya nanti kalau baca banyak dalam Sahih Muslim, Bukhari menjelaskan keseharian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, perhatian penting. Begitu juga sentuhan fisik pasangan. Banyak yang gagal sekarang dalam rumah tangga. Baru 1 bulan, 2 bulan cerai, 1 tahun cerai, tiap hari bertengkar, hadir di majelis PTT, pulang istrinya ngomel tiap hari. Justru itu saya ingin sampaikan, kalau ada juga istri yang tukang marah, sabar. Ya, sabar.
Saya yakin di sini banyak ditindas kelihatan wajah-wajah. Wajah-wajah ditindas semuanya kayaknya. Gak apa-apa sudah. Kalau ada istri kuat marah, bapak ibu harus bapak-bapak bersyukur. Coba cari orang-orang soleh, hadirin, orang-orang soleh yang tingkatannya masya Allah itu rata-rata istrinya sering marah. Ya, istrinya sering marah. Kita baca kisah-kisah orang soleh dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Itu dijelaskan orang soleh itu hadirin hidupnya dia ditindas. Ada satu ulama di Hadramaut namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban selalu ditindas sama istrinya, marah-marah tiap hari. Sampai dia tidak tahu dia itu sudah jadi wali min auliyaillah sholih. Dia tidak tahu karena kesabaran. Jadi dimarah sama istri dia sabar. Saya tanya bapak ibu, ini kalau ada yang bilang ke saya begini, dia bilang, Habib, saya ini pengen dapat pahala. Saya bilang sudah, ente pengen dapat pahala. Pahala yang paling bagus itu tanpa mengeluarkan uang. Ketika istri marah, Anda sabar dapat pahala tanpa keluarkan uang. Atau mau keluarkan uang? Pilih mana kira-kira? Hah? Pilih keluarkan uang atau marah-marah saja? Dapat pahala. Kalau keluarkan uang dapat pahala. Tapi kalau nggak kasih uang, istri marah-marah tetap dapat pahala. Dapat pahala. Jadi kalau istri marah-marah sabar, sudah pahala yang Allah kasih. Kita kasih uang, keluar uang, ya mungkin istri royal kita kasih. Di situ memang juga ada yang bilang, ya memang jangan sampai kita pelit kepada istri, supaya keberkahan hidup itu tetap ada. Ada orang pelit, masya Allah. Dikasih batas, pokoknya sekian, nggak boleh lebih. Nah, apa kasih, apa royal. Allah akan ganti pasti lebih. Dari itu masya Allah sudah banyak kisah-kisah yang disebutkan dalam kisah orang soleh. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita itu di dalam rumah tangga selalu membantu pasangan. Penting bantu pasangan dalam rumah. Jangan sampai pasangan itu sendiri bekerja. Kalau bisa ketika pasangan kita lagi misalnya cuci piring, kita bantu. Sederhana, kita bantu. Pindahkan gelas dari misalnya meja ke tempat cuci piring, itu sederhana. Menurut kita itu sederhana, tapi itu kebiasaan yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad SAW. Saya masih kecil dulu Bapak Ibu, saya menyangka Nabi Muhammad itu keseharian beliau itu di dalam rumah cuma duduk, berzikir, baca Quran. Itu di pikiran saya Nabi Muhammad kalau di dalam rumah. Ternyata kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu kalau di dalam rumah itu ibarat seperti pembantu terhadap satu keluarga. Di dalam rumah begitu keadaan Nabi ya. Dalam Sahih Muslim justru itu disebutkan karena yaqusu baitahu. Nabi Muhammad menyapu rumahnya. Wa yakhsifu na'lahu, memperbaiki sendalnya yang rusak. Wa yakhitu thawbahu, kalau ada bajunya yang sobek dijahit sendiri oleh Nabi besar Muhammad SAW. Coba lihat, tidak mau bikin istrinya capek. Jadi istrinya bahagia. Coba ibu-ibu kalau capek kira-kira bahagia atau tidak? Curhatan mama sekarang ya. Kasihan, capek di rumah, apalagi nggak ada pembantu, kasihan. Capek, tiap hari ngurusin anak, bapak-bapak ngeluh ini dan itu, padahal ibu-ibu capek di dalam rumah. Itu kalau seandainya misalnya bapak-bapak pulang dari sini sederhana, ikuti Nabi Muhammad. Habis bangun tidur satu keluarga suami istri, coba itu kasur diperbaiki. Demi Allah itu tidak akan merendahkan kerendahan di hadapan Allah dan di hadapan istri kita, tak mungkin. Malah istri kita lebih sayang kalau kita perbaiki kasur, habis bangun tidur, nyapu kamar. Kira-kira ibu senang atau tidak? Senang ibu. Iya, senang ibu hadirin. Ini ilmu. Justru penting. Nabi Muhammad SAW seperti itu akhlak beliau di dalam rumah. Ini saya sengaja sampaikan ini karena banyak orang-orang yang menisbatkan kepada ahli tasawuf sampai di rumah sudah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada anak ketemu dengan siapa di situ katanya. Ini tasawuf dari mana kalau sudah model seperti ini? Tegang di dalam rumah, dia bikin di dalam rumah seakan-akan dia itu wali min auliya'illahi sholih. Gimana bisa seperti ini tidak mencontohi Nabi besar Muhammad SAW? Nabi Muhammad bermain dengan Hasan Husain, anak-anak kecil. Nabi Muhammad bikin diri beliau seperti unta, seperti kuda. Hasan Husain bermain di belakang. Nabi Muhammad seperti itu. Ini kita baru pangkatnya apa sudah sombong. So, ini pangkatnya tinggi, ngapain saya main begitu sama anak-anak? Ada orang Nabi di hadapan sahabat begitu.
di hadapan sahabat. Coba bayangkan. Ini kadang-kadang melihat, oh saya ini kan sudah ada tingkat, sudah ada pangkat saya di tengah-tengah orang itu. Nabi Muhammad tetap beliau seperti kuda naik kasar musim belakang, Nabi Muhammad jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akhlak, ini tawadu yang diinginkan oleh tasawuf. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka la ilaha illallah mungkin ini beberapa hal yang penting kita ikuti, ya, kita sama-sama pelajari dari apa yang disampaikan oleh Abu, kita amalkan. Ya, kita amalkan, jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kumpulkan kita di tempat ini, mau baikkah kita atau tidakkah kita, sudah kumpul di tempat ini berarti Allah inginkan kita menjadi orang baik. Amin. Allah inginkan kita menjadi orang baik, jadi kita berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah. Di majelis ini Allah ingin merubah hidup kita. Prasangka baik kepada Allah, kita kumpul di majelis ini kecuali Allah ingin menyampaikan kita. Dan tidaklah Allah kumpul kita di tempat ini kecuali kita orang pilihan, dipilih sama Allah. Dari sekian banyak orang di luar sana, kita dipilih bersama dengan orang-orang baik. Maka insya Allah kita mari fokuskan hati kita, fokuskan batin kita, kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita panjatkan dengan lisan kita dan hati kita, sanubari kita hadirkan syekh guru kita, dan insya Allah ini menjadi sebab daripada diri kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan ini mungkin dari saya mau kasih amalan, tadi dikasih amalan ijazah dari Abu Umar, ijazah membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, baca 100 kali. 100 kali itu insya Allah yang punya hajat, yang punya kesempitan, dibaca itu setiap hari 100 kali, insya Allah dimudahkan oleh Allah dan akan dianugerahi oleh Allah. Dia sampai dengan wafatnya tidak akan jatuh miskin, insya Allah. La in sahat lanal ijazah azaztukum bidzalik, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat, kita semua diberikan oleh Allah keselamatan. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi nanti malam Rabu, insya Allah. Kita jumpa lagi malam Rabu bismillah. Silaturahim insya Allah akan tetap berlanjut. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.